yang tadi. Nah, kamu dulu ya bro, nanti yang tanya ya. Ya. Ini loh, anggap kayak pena. Ya, Mhm. jadi tiga kayak pada kayak aku mau bapak kerjaan saudara. Ya. Disesuaikan dengan gaya. Tujuannya biar CLS itu merugikan dan saudara saksi menyelesaikan. sebelum saudara memberikan suatu keterangan Anda sudah mengucapkan berjanji ya bahwa saudara akan memberikan keterangan yang sebenar. Dan itu saudara saksi, jikalau ada suatu pertanyaan yang ditujukan kepada saudara saksi, sekiranya saudara memang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami, saudara boleh toh untuk menjawab tidak tahu, sehingga jangan dipaksakan. Baik itu pertanyaan yang kami sampaikan, atau majelis hakim, atau rekan sejawat kami kuasa hukum. Demikian saudara saksi ya. Baik, kami mulai. Saudara saksi, saudara hari ini kami minta bantuan sebagai saksi di persidangan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh saudara Topan Hakim ya sebagai penggugat, kemudian Pak Jokowi sebagai tergugatnya, UGM, kemudian wakil rektor dan Kapolri sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mas Rusaki. Nah, yang ingin saya tanyakan, saudara saksi, saudara kenal dengan Pak Jokowi Dodo yang sekarang disebut Pak Jokowi itu, orang manggil, kenal ya? Mohon untuk bisa dijelaskan sejak kapan mengenal Pak Jokowi, kemudian dalam kegiatan apa, di mana, mohon untuk bisa dijelaskan secara detail. Silakan saudara saksi. Terima kasih Bapak. Jadi saya mengenal Bapak Jokowi Dodo itu pada saat saya dapat KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Boyolali, mulai bulan Maret sampai bulan Juni kira-kira tahun 85. 1985. Kemudian saksi sendiri dari apakah satu fakultas dengan Pak Jokowi? Saya dari Fakultas Hukum, Bapak Jokowi Dodo dari Fakultas Kehutanan. Oh, dari fakultas. Jadi saya angkatan 79, Bapak Jokowi Dodo angkatan 1980. Kemudian saudara saksi mengenal Pak Jokowi itu karena dalam waktu yang bersamaan pernah melaksanakan kegiatan KKN dari UGM di Desa Ketoyan. Nah, yang ingin saya tanyakan, mohon saudara saksi mekanisme atau proses yang harus dilaksanakan oleh seorang untuk mengikuti KKN itu seperti apa, mohon untuk dijelaskan saudara saksi. Jadi proses KKN jadi dari LPM, kita tahunya itu setelah ada pembekalan. Jadi kita punya teman di KKN, kemudian berangkat itu dari Gelanggang, menggunakan bus besar ya, dari Gelanggang naik bus besar, kemudian sampai ke mampir ke Kabupaten Boyolali dulu, kemudian kita sejenak mampir ke kabupaten, kemudian dikirim ke Kecamatan Wonosobo, terus kemudian masuk ke Desa Ketoyan. Itu untuk masalah teknis pemberangkatannya. Karena mengenai segi administratif, apakah ada syarat-syarat secara khusus yang harus terpenuhi terlebih dahulu seorang mahasiswa supaya bisa mengikuti KKN, kemudian kemana harus mendaftar dan seterusnya, untuk bisa dijelaskan kepada saksi. Terima kasih. Jadi untuk syarat administratif kalau saya diberi Fakultas Hukum, saya kemarin setelah membuat proposal untuk skripsi itu, kemudian kita diperbolehkan mendaftar dan mata kuliah kita yang itu sudah teori sudah selesai,
kita tinggal mendaftar ke LPM. Itu syarat administrasinya. Jadi terkait dengan SKS yang harus diselesaikan. saya lupa jumlahnya, tapi pokoknya teori sudah selesai. Saya sudah buat Proposal. pendahuluan jadi untuk skripsi itu pokoknya kita sudah boleh lanjut ke KKN. Oke. Kemudian saudara saksi, apakah Bapak Joko Widodo ini sebagai salah satu kelompok saudara ketika melaksanakan kegiatan KKN di Desa Ketoyak? Ya betul. Jadi kita di Desa Ketoyak ada 4 orang. Kebetulan kita berempat, ya bersepakat. Mohon maaf yang saksi saya gitu aja ya. Oke. Jadi kita sama dengan saya atau saya gitu aja sepakati ya. Ya, silakan. Saya berempat nih mengangkat Bapak Joko Widodo itu sebagai kordesnya, koordinator di desa. Kemudian anggota yang lain, Anggota yang lain, saya sendiri dari Fakultas Hukum, kemudian ada Bu Eliza dari Fakultas Biologi, kemudian satu teman laki-laki dari Teknik Biologi. yang bernama Bapak Eko. siapa? Adi Susilo, Eko. Monggo, saya ingat saksi aja, kalau nggak ingat nggak ingat. Panggilannya Mas Ecot, Eko Adi Susilo. Oke, Cok. Iya, panggilannya Mas Ecot, kemudian Pak Joko kan panggilannya C, kita panggilan. Oh, baik. Kemudian saudara saksi selama melaksanakan KKN di rumah siapa saudara saksi tinggal sementara? Selama saya berada di rumah Bapak Kepala Desa, Bapak Jentul Abdul Wahab. Jadi kita tinggal di apa ya? Kalau itu ada di depan ada pendopo, saya ada di 2 kamar. Saya berarti sebelah karena ya yang laki-laki sebelah kiri. Sehingga saya Hei, saudara saksi satu kamar dengan dengan Bu Eliza, demikian juga Pak Joko Widodo dengan Mas Eko. Cok ya. Cok. Ini Hei, dari siapa ini? Dari oleh karena saudara saksi Aku. tinggal di rumah kepala desa yang tempat jentu lebih kurang 3 bulan, tentu saja saudara bisa saling mengenal dengan keluarganya. Untuk itu mohon saudara saksi kalau memang saling mengenal, kami minta saudara saksi untuk bisa menyebutkan nama-nama keluarga Pak Jentu yang saudara kenal itu siapa. Ya, silakan. Untuk keluarga Bapak Jentuh itu ada Pak Arno, kemudian ada Mbak Nur, saya Mbak Nur sudah almarhum, kemudian ada di Bayu, Sri Rahayu, itu yang saya kenal, putra dari Jentu. Pak Jentuh. Punya istri juga ya. Oh, yang mau masakkan saya. Saudara kenal siapa yang selama ini memasakkan ketika saksi ada di sana? Siapa? Biasa memanggilnya Bu Jentuh. Bu Jentu ya. Bu Jentuh. Jentu. Jadi nama orang yang tersebut di dalam KTP nama siapa saudara saksi tidak memahami dan juga tidak pernah memanggil nama sesuai identitas. Kemudian saudara saksi selama melaksanakan kegiatan KKN tentu saja ada kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik dan ada pula kegiatan yang bersifat non fisik. Mohon saudara saksi jelaskan kegiatan yang pernah dilakukan selama KKN baik fisik maupun non fisik dan siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Mohon saudara saksi jelaskan. Untuk program kami jadi ada yang fisik itu membuat apa nama dan sebagainya. Kemudian kita yang sosial itu ada penyuluhan, kemudian kita membantu adik-adik belajar. Jadi ada di balai desa itu kalau sore itu adik-adik datang ke rumah Bapak Kepala Desa, kita bareng-bareng membantu mereka mengerjakan PR-nya. Oh, membimbing adik-adik dalam kegiatan belajar ya. Nanti jensen punya tenek.
Kemudian Tas saudara musik saksi, putar waktu terus gimana? itu di tempat saudara melanggar KKN, apakah sudah ada penerangan PLN atau sebatas lampu petroma atau ada juga listrik akan tapi bukan PLN? Silakan saudara saksi untuk jelaskan secara gamblang. Untuk penerangan saat itu yang saya alami ada listrik, tapi di jam 12 malam listrik mati. Jadi ternyata ada menggunakan generator atau genset ya. Itu penerangannya seperti itu. Jadi kalau belajar kita ada tambahan Petromas di situ Pak. Itu ada listrik tapi bukan dari PLN. Iya, ada listrik dengan PLN. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi kepada saudara saksi, saudara bisa mengenali foto-foto yang ada, nama yang ada dalam foto ini. Mohon saudara saksi bisa menjelaskan di hadapan majelis untuk bisa diingatkan ya. Tiga-tiganya. Nonton dulu ya, Kegiatan apa, siapa Pak Jokowi, ibu yang mana dan seterusnya. Oh, yang rame, yang rame. Yang rame-rame. Foto satu. Pak Nji. Satu ya, foto satu. Nji. Ini yang Pak Jokowi. Jokowi ada, Pak Jokowi. saksi di mana? Saya yang pokoknya tertawa sama ini di belakang Burince ini. Saksi ada juga. Iya, ini saya. Ini yang Burince. Yang foto kedua, yang berempat. Ya, yang keempat ini saya yang ini tuh. Nyamping fotonya. Saksi ada, Ini tuh saya. Ini saya. Jokowi ada. Ada. Ini. Siapa aja? Ini Pak Joko Widodo. Ini Mas Ecot. Ini Burince. Ini saya. Ketiga, Tiga ini berdua, ini Pak Jokowi dengan Mas Ecot. dua aja. Iya, ini yang berdua. Yang motor siapa? Aduh, kok yang motor saya enggak. Yang berapa? Tahunnya 85. Baru. Dan jadi lihat. Enggak, saya mau tanya ini Iya. fotonya foto dulu atau foto hari ini yang ini? Ini kertasnya baru, ini Iya, cetakan baru, cetakan baru ya. Iya, Semua ini cetakan baru. iya. Iya, Yang di HP memang saya memang yang ini. iya. Yang ini, yang Yang ini. ini ya saya tahunya itu memang dari Bareskrim, Pak. Oh, dari Bareskrim. Terima kasih, Iya. terima kasih, terima kasih. Dari Bareskrim. Saksi, ketika selesai melaksanakan kegiatan KKN, apakah juga ada kewajiban bagi para peserta KKN untuk menyampaikan laporan KKN? Kalau memang ya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun kalian berada, tetap semangat dan dilimpahkan rezeki ya. Nah, dari cuplikan video yang baru kita tonton, banyak komentar yang mengatakan berbagai macam dari netizen Indonesia. Nah, yang mengatakan saksinya tukang bohong sama dengan junjungannya. Sekali berbohong, seterusnya berbohong. Saksi Jokowi sepertinya orang yang tidak waras semuanya, makanya jawabannya lupa terus. Nah, kenapa tidak sekalian kasih nama Jack Barrow? Ya, sama-sama licik dan licin. Nah, saksi yang sudah disumpah kok berani dusta sampai tak takut akan ajab ya dunia akhirat yang dapat bayaran berapa. Nah, kepala Jokowi botak memikirkan kebohongan untuk menutupi kebohongannya. Saksi dari Jokowi, ya kenapa kok kayak orang-orang on semuanya? Apakah orang-orang bodoh ini yang dipikirkan hanya dapat bayaran dari Jokowi? Nah, udah tua kau mau-maunya jadi saksi ijazah junjungannya, sedangkan junjungannya sendiri pun gak pernah mau menunjukkan ijazah aslinya. Benar-benar bego, kemana nih anak-anak dan cucu serta ya keturunan para saksi ya? Gak kasihan apa?
Ya, nggak kasihan apa ngelihat anggota keluarganya jadi saksi dan objek ijazahnya, ya sendiri nggak pernah mau ditunjukkan asli dan oleh junjungannya. Nah, gara-gara ijazah palsu, ya terlalu banyak orang yang terpaksa harus jadi pembohong. Nah, walaupun jadi saksi sekalipun, tetap tukang bohong. Nah, negara dengan 270 juta jiwa, ya rakyat yang sangat nyata selalu dikasih kebohongan ya oleh seorang tukang kayu, bahkan acak-acakan konstitusi rakyat hanya diam. Nah, langsung saja ya, langsung ke intinya, memperlihatkan ya ijazah yang selalu diuji bersama keasliannya ya, daripada digoreng-goreng, diputar-putar di drama ya, hanya menambahkan kegaduhan. Nah, aroma sidangnya mirip ya sidang Bambang Tri dan Gus Nur. Orang-orang dihadirkan untuk membela Jokowi, tapi ya bangkainya ijazahnya dan Jokowinya tak pernah dihadirkan di dalam sidang. Dan hakimnya secara vulgar hanya mencukupkan bukti dari keterangan mulut, padahal uji tinta, uji usia kertas, dan uji dokumen palsu tidak susah-susah amat. Nah, banyak ahli yang independen, yang berintegritas ya, muak lihat keputusan hakim dalam menghadiri saksi, padahal substansinya adalah ijazah Jokowi. Para terbul nekat-nekat ya, tidak takut dosen melawan Tuhan, yang berbohong menipu dikira rakyat. Ya, dikira rakyat akal sehat akan percaya ya. Nah, lawan orang licik ya macam itu harus tetap waspada dengan sampai ada nyusap-nyusapnya. Nah, Rismon sudah survei. Lebih dulu hasilnya tidak ada nama Jokowi, makanya muncullah nama Jack. Ijazah dulu gak ada embos, tiba-tiba ada embosnya. Sekarang tidak ada hologram, maka intinya akan ada hologramnya. Ribet ya, hemat saya uji forensik ya saja di tempat netral, bila perlu dari luar negeri, beres. Nah, Jokowi kapan muncul ya, semuanya meragukan kecuali Jokowi membawa ijazahnya datang di sidang. Tidak mungkin bisa berbelit ya, tanggung jawab hukum dalam negeri. Nah, babi korup rela berbohong ya, rela berbohong demi uang suap supaya menyatakan perkara yang tidak benar. Nah, dan jelas sekali kalau hakim-hakim di pengadilan mengutamakan ketak dari UGM, kepolisian, teman-teman seangkatan kuliah Jokowi semuanya sangat bisa direkayasan ya untuk berbohong ya, sesuai dengan perintah ya. Kalau jasa skripsi, transkripsi, Jokowi tidak bisa berbohong, itu dititip di pengadilan oleh berwajib yang harus melibatkan Rismon CS. Pasti hasilnya tidak rekayasa ya, hasilnya pasti sangat valid, pasti selesai. Ya, memang negeri ini sudah rusak ya, banyak pembela demi mendapatkan uang. Nah, hilang etika, hilang kejujuran, hilang normal, hilang. Ya, negeri ini sudah krisis ya, tinggal nunggu hancur. Pembohong-pembohong sudah terang-terangan menghalalkan segala cara pengerusak susila ya, mulai berkuasa dan pengacaran hakim, polisi, semuanya muat ulang. Nah, wahai penegak hukum, kalian gajimu dan semua fasilitas hidupmu yang berkaitan dengan jabatanmu dibayar oleh rakyat. Tolonglah laksanakan tugas kalian secara profesional dan independen. Nah, dan drama yang akan datang, Jokowi akan mendatangkan supranatural ahli Najum agar Roy CS mau damai sampai selesai. Nah, memang sandiwara ini nggak bisa habisnya ya. Ada terus nama kuliah nyata, teman KKN nyata ya, tapi ijazahnya tetap juga palsu. Nah, bagaimana polisi dan hakim itu buta atau bodoh? Nah, panggil aja yang bersangkutan biar cepat selesai, jangan dibikin sulit kalau ada jalan yang mudah. Nah, 1000 saksi membantu menutup ijazah palsu, tetap ketahuan mereka kebenaran yang sejati. Ya, nggak bisa kalahkan kebenaran yang milik yang maha kuasa. Rakyat sudah muak dengar ijazah palsu, UGM palsu, polisi palsu, saksi palsu, apalagi kalau semua palsu, hancur ya.
Kalau saksi sampai pembohong namanya saksi membohongi seluruh rakyat Indonesia, padahal sudah pada sepuh-sepuh ya. Kalau sekarang pembohong, apalagi kataku dosa sampai mati dan mau minta maafnya sebagaimana rakyat Indonesia, semoga saksi nggak pernah bohong. Nah, teman-teman silakan memberikan komentar atau tanggapan Anda di kolom komentar supaya kita bersama-sama terus untuk bersama di kasus ini ya. Salam dari saya, rakyat kecil.